Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Fitria dengan NIM 24350002. Pada kali ini saya akan menjelaskan memahami pin Arduino Uno pada implementasi sistem deteksi gas. Yang pertama, apa itu pin analog dan pin digital pada Arduino? Untuk memahami cara kerja sebuah mikrokontroler seperti Arduino, kita harus terlebih dahulu membedakan dua jenis bahasa komunikasi yang digunakan oleh pin-pinnya, yaitu digital dan analog. Yang pertama yaitu pin digital atau biner. Pin digital itu ibarat saklar lampu, dia hanya mengenal dua kondisi ekstrim yaitu high 1 atau low 0. Dalam Arduino, high berarti ada tegangan 5 volt dan low berarti 0 volt, yaitu ground. Nah, sistem digital tidak bisa membaca nilai tengah-tengah. Dia hanya tahu ada atau tidak ada, yaitu 1 dan 0. Selanjutnya adalah sistem analog atau variabel. Nah, berbeda dengan sistem digital, sistem analog jauh lebih kaya informasi. Ia mempresentasikan sinyal yang berubah-ubah secara kontinu, seperti tegangan yang bisa bernilai 1,2 volt, 3,5 volt, atau 4,8 volt. Karena mikrokontroler adalah perangkat digital. Ia menggunakan komponen bernama ADC atau Analog to Digital Converter untuk menerjemahkan nilai tegangan tersebut ke dalam rentang angka 0 hingga 1023. Dengan rentang ini, kita bisa membaca data yang sangat presisi dari sensor. Yang kedua, sekarang mari kita terapkan konsep tersebut ke dalam sistem yang saya buat. Di sini kita menggunakan kombinasi pin input analog dan output digital. Yang pertama, pin analog pada Arduino merupakan pin A0, A1, A2, A3, A4, A5 yang merupakan pin input pada Arduino. Nah, pada sistem ini kita menggunakan pin A0. Nah, pin A0 adalah mata dari sistem ini. Saya menggunakan potensiometer untuk mensimulasikan sensor gas MQ2, yaitu RV1 ini. Nah, mengapa pin analog? Karena gas tidak muncul secara instan. Konsentrasinya berubah secara bertahap. Dengan menggunakan pin analog, Arduino bisa terus membaca kenaikan level gas melalui tegangan yang dihasilkan potensiometer, lalu mengubahnya menjadi angka 0 sampai 1023 untuk diproses. Nah, pada sistem ini menggunakan pin digital yaitu pin 8, 9, dan 13 yang berfungsi sebagai digital output pada Arduino ini, pada sistem ini. Setelah Arduino mengolah data dari pin analog, ia perlu melakukan aksi. Disinilah pin digital itu bekerja. Nah, pada pin 8 terhubung pada positif buzzer. Sebagai buzzer di sini berfungsi sebagai alarm suara saat kondisi berbahaya tercapai. Pin 8 memberikan sinyal high untuk memicu buzzer tersebut berbunyi. Selanjutnya adalah pin 9 motor DC. Pin 9. Nah, pin 9 ini berfungsi terhubung kepada positif buzzer. Nah, mohon maaf, pin 9 ini terhubung kepada positif dari motor DC. Nah, motor DC ini berfungsi sebagai kipas ventilasi. Pin 9 bertindak sebagai saklar digital untuk memutar-mutar agar gas berbahaya terbuang keluar. Nah, selanjutnya adalah pin 13 yaitu terhubung pada katoda dari LED. Sebagai indikator visual, saya memilih pin 13 karena sudah terintegrasi langsung di papan Arduino, memudahkan pemantauan status bahaya secara cepat. Nah, terakhir, bagaimana keduanya bisa bekerja sama dalam kode program? Nah, di dalam kondisi loop, Arduino menjalankan proses bernama polling. Ia terus-menerus bertanya pada pin A0, berapa nilai gas sekarang? Nah, lalu sistem menggunakan logika pengambil keputusan if else. Nah, jika nilai pin analog
pin analog lebih dari 500, maka secara digital Arduino mengirim sinyal high ke pin 8 dan 9 dan 13 secara bersamaan. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan sistemnya. Nah, pada sistem ini jika potensionya bernilai rendah, maka motor DC-nya berputar secara pelan dan lampu LED-nya tidak akan hidup. Nah, jika nilai potensionya kita tambah, nah, lampu LED-nya hidup sebagai peringatan bahwa gas ya terdeteksi lebih dari 500 dan motor DC-nya berputar dengan cepat untuk mengusir gas di dalam ruangan keluar. Nah, jika di bawah 500, maka pin tersebut akan dikirimi sinyal low. Nah, inilah esensi dari sistem otomasi analog yang digunakan untuk sensing atau melihat keadaan di dunia nyata. Sedangkan digital digunakan untuk acting atau memberikan aksi nyata. Dengan pemahaman ini, kita bisa mulai dari kita bisa menciptakan berbagai alat cerdas, yaitu mulai dari alat pemadam api otomatis hingga sistem kontrol suhu ruangan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya bacakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pin analog dari Arduino adalah pin yang digunakan untuk output dari sistem, seperti output dari sensor, yaitu sensor gas yang disimulasi saya menggunakan potensiometer. Dan pin digital digunakan untuk pin maaf, pin analog digunakan sebagai input dan pin digital digunakan sebagai pin output. Nah, di sini pin digital yang digunakan adalah pin 8, 9, dan 13 yang dimana outputnya adalah LED, motor DC, dan buzzer. Nah, melalui simulasi ini kita dapat menyimpulkan 3 poin utama mengenai implementasi sistem deteksi dini kebocoran gas. Nah, yang pertama, sinergi pin analog dan digital. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integrasi yang tepat antara pin analog sebagai sensor yang mampu menangkap data variatif atau dinamika gas yang akan dideteksi oleh potensiometer atau sensor MQ2. Digital sebagai dan sedangkan pin digital sebagai aktuator yang memberikan respon cepat melalui alarm dan kipas dan LED. Tanpa pemisahan fungsi ini, mikrokontroler tidak akan mampu mengolah data lingkungan menjadi tindakan fisik yang relevan. Nah, yang kedua, peran mikrokontroler sebagai decision maker. Arduino Uno terbukti efektif menjadi otak sistem yang mampu menerjemahkan data analog melalui ADC 10 bit menjadi keputusan logis if else. Kemampuan pemrosesan ini memungkinkan sistem bekerja secara otonom tanpa memerlukan intervensi secara terus-menerus. Intervensi manusia secara terus-menerus. Nah, yang terakhir, potensi skalabilitas. Simulasi di Proteus ini membuktikan bahwa dengan logika sederhana, kita dapat membangun sistem keamanan yang andal. Rangkaian ini merupakan fondasi dasar yang sangat fleksibel untuk sistem ini. Untuk pengembangan di masa depan, sistem ini dapat dengan mudah ditingkatkan dengan penambahan modul komunikasi IoT, sensor yang lebih spesifik, atau penggunaan relay untuk mengendalikan beban listrik yang lebih besar di dunia nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.